kok nggak dianggap sampah? Coba Anda baca Matius, coba Filipi 3 nomor 8 itu. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Ketetapan yang ada di dalamnya, itu dalil. Bahkan di dalam Galatia 5 nomor 4, jika engkau akan lepas dari, dikatakan begini, Galatia 5:4, kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Berarti hukum Taurat ini tidak ada kebenaran di dalamnya. Karena kalau Kristen mengharapkan kebenaran di dalam hukum Taurat, kata Paulus, kamu lepas dari Kristus. Ya sudah, selesai aja. Sekali dikatakan tinja, ya tinja. Nggak usah lagi dijilat-jilat hukum Taurat. Kan begitu poinnya. Karena kalau kalian masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, sama aja. Kalian juga lepas dari Kristus. Sedangkan kalian adalah pengikut Kristus. Kalian adalah penyembah Kristus. Kalian adalah anak-anak Kristus. Berarti kalian harus totalitas meninggalkan hukum Taurat. Dan jangan mengharapkan kebenaran yang ada di dalamnya. Kan itu poinnya. Benar kan? Sekali tinja ya tinja. Masa tinja mau dimakan lagi, tinja mau dipakai lagi, sampah mau diambil lagi, kan enggak. Itu kan menurut apa Bang Juma tanggal berapa nih? 23 Juli itu dalil. 2025. Saudara nggak usah terlalu formal kali, terlalu lebay kali. Itu dalil. Kamu Kristen lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Saya tanya kepada saudara nih, yang so intelektual. Yes. Apakah menurut saudara dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Saya terlalu jauh ke situ Bang. Sekarang saya pengikut Kristus. Iya makanya aku bilang jangan terlalu lebay. Saya bertanya, apakah menurut saudara di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran? Based on berdasarkan hukum Taurat itu ada kebenaran. Lah berarti Anda lepas dari Kristus. Harus lepas dari Kristus. Lah iya. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Bahkan kalau Anda melihat terjemahan lamanya dikatakan apa? Maka kamu yang hendak dibenarkan oleh Taurat itu sudah bercerai dari Kristus. Dengan demikian kalian hidup di luar lingkungan rahmat Tuhan. Kalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Nah, saya bertanya nih kepada saudara nih, apakah Anda mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat? Wait Bang, kita kan udah moderat kan, jadi biar saya tanya dulu ya kan, apakah umat Kristiani sekarang tetap berpegang pada hukum Taurat? Ya tentu tidak. Karena hukum Taurat bagi Kristen adalah sampah. Tidak. Gak bisa Bang. Gak bisa Bang. Dalil di kitab saudara Bang yang mengajak untuk meninggalkan hukum Taurat Bang. Umat Kristiani tidak lagi terikat pada hukum Taurat. Nah, memang pernah terikat hukum Taurat? Pernah dulu waktu. Di mana hukum Taurat itu diperuntukkan kepada orang Roma Bang? Di mana? Bukan ke apanya kan, ke Yesus yang pada saat itu kan, makanya saya bilang. Lah itu Yahudi, memang dia punya kitab, wajar. Yang saya tanya Kristen, memang pernah Kristen itu terikat hukum Taurat? I think kayaknya belum sih, belum, nggak tahu. Ya deh, memang tidak, bukan belum. Hukum Taurat itu hukum yang dihususkan secara prerogatif hanya untuk Bani Yakub, bukan untuk orang Kristen. Yes, jadi harus diselaraskan dulu kan, kayak yang saya bilang di awal. Silakan. Kristen itu atau ya lah Kristen itu terutama sama dengan pengikut Kristus yang walaupun dia agama Yahudi yang kayak dibilang Tuhan sunat, terus kenapa umat Kristiani tidak sunat? Sorry kalau apa ya, kalau meloncat ya. Sorry Bang ya kalau meloncat ya. Jadi iya silakan. Jadi seseorang membuka agama baru karena dia mengikut tokoh yang baru, tokoh lama tapi membuka ajaran yang baru dan membuat dia sebagai guru yang baru, Tuhan yang baru. Ya kan berarti harus ajaran yang baru ini tadi, ajaran Tuhan Yesus Kristus yang dia pakai Bang. Makanya apapun yang dibilang dia, kalau memang
berkontradiktif. Nah, situ harus diapain bang? Maksudnya gini, kalau memang abang nganggapnya sedemikian, ya saya persilakan abang nganggapnya sedemikian. Karena kan kami tetap mengikuti satu tokoh gitu. Jadi ibarat kata gini, saya pengen mendiskusikan ibarat kata apa sih yang menjadi penguatan iman saya gitu kan. Sebagai saya seorang Katolik, teman-teman yang lain sebagai seorang Kristen, apa sih yang betul-betul menjadi titik krusial seorang atau umat teman-teman yang Muslim untuk tetap menganggap ini apa namanya Tuhan yang tidak mengenal Tritunggal, terus Trinitas, lalu Paulus yang dicap jadi apa gitu loh. Itu yang maksud saya datang ke sini bang, karena kalau lihat yang datang naik ke sini Oten itu apa sih? Nggak tahu saya, serius. Orang Kristen. Oh, Oten berarti singkatan orang Kristen. Iya, singkatan. Sama seperti Omis, berarti orang Islam. Orang Islam. Orang Islam, Gitu. orang Islam juga. Iya. Berarti nggak ada apanya lah di situ bang, nggak ada yang namanya yang nggak usah keadilan. hal seperti itu nggak usah bang. Jadi saudara gini, kalau anda ingin melihat titik pemisah antara Kristen ya dengan Yahudi, itu titik pemisahnya karena memang Yesus kalian itu berbeda. Kristus kalian dengan Kristus Yahudi itu berbeda. Kristus yang datang ke tengah-tengah Yahudi itu adalah Mesias, manusia 100%. Dan bukan Tuhan 100%. Sedangkan yang datang kepada Kristen ini itu adalah Kristus yang dianggap Tuhan, dan memang dia mau dianggap Tuhan. Sedangkan Kristus yang datang di tengah Bani Israel berpesan agar waspada kepada Kristus palsu. Artinya Yesus asli berpesan kepada Yahudi agar waspada kepada Yesus palsu yang datang dan akan menyesatkan banyak orang. Ini saudara-saudara Kristen saya tidak memahami sampai ke sana bahwa ternyata Yesus itu ada dua, ada yang asli, ada yang palsu. Orang-orang Kristen menganggap Yesus yang adalah Tuhan itu adalah Yesus yang datang di tengah Bani Israel ngajar, makan, minum, dan seterusnya. Padahal itu bukan, itu Kristus yang berbeda. Kristus yang kalian sembah adalah Kristus yang keluar dari kubur. Yang Yesus kasih contoh apa? Kalau keluar dari kubur zombie lah. Lah, kan memang begitu keadaannya, mau kayak mana lagi? Bangkit kalau misalnya keluar berarti ada pintu yang terbuka, Bang. Lah kan memang begitu. Coba Anda baca Yohanes 20. Maria datang pagi-pagi, dia sudah menemukan pintu kuburan, pintu yang terbuat dari batu itu bergeser. Dan dia tidak menemukan mayat Tuhannya di situ. Dia menemukan kemudian kain kapan saja. Begitu saudara. Ya. Dan Yesus berkata di dalam Matius 12 nomor 38, orang Farisi dan angkatan jahat minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Anak Manusia akan bangkit pada hari ketiga. Tuh. Itu tanda untuk angkatan jahat. Makanya khotbah Petrus dalam Kisah para Rasul 2 nomor 36, khotbah Petrus mengatakan, Kristus yang kau salibkan itu, Yesus yang kau salibkan itu, telah dijadikan menjadi Kristus dan Tuhan bagi kalian angkatan jahat. Itu. Oh, angkatan jahat bang ya? Kira angkatan perang. Betul. Angkatan jahat. Kata Yesusnya mengatakan, angkatan jahat diberi tanda bangkit pada hari ketiga. Kisah para Rasul 2 ayat 36. Ya. Jadi seluruh let all Israel be assured of this. God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Messiah. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itunya bang. Kisah para Rasul 2 ayat 36. Iya betul. Nah, sedangkan Daudnya sudah menubuatkan seorang Mesias akan dibangkitkan dan dia tidak mengalami kematian, jasadnya tidak ditinggal di kubur. Baca mundur di data nomor 29, 30, 31 dan 33-nya. Dia langsung diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit, tidak melalui kematian.
Berarti yang sudah terlanjur mati ini dilantik oleh pencipta langit dan bumi untuk menjadi Tuhannya para angkatan jahat. Ya, itu juga dikatakan Paulus sendiri kok di dalam Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Kristus mati agar dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi kalian. Itu dalil. Oh iya bang ya, Roma 14 ayat 9 ya. Ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Berarti menurut POV Bang Juma, itulah yang apa yang Kristus palsu tadi ya? Ya, betul. Makanya Yesus berpesan kepada muridnya di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti dia. Belum lagi dikatakan dalam Matius 24 nomor 23 atau nomor 4-nya dan nomor 5-nya. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Ini ucapan Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun. Sebab akan muncul dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nomor 23-nya. Jadi apabila ada orang berkata, lihat ada Mesias di sini, lihat ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tuh, Yesus sendiri yang memberikan validasi. Muncul Yesus palsu sebagai penyesat yang akan menyesatkan banyak orang. Yesus loh yang mengatakan itu. Kan? Dibilang Yesus, ya, ada Yesus palsu, dia sendiri Yesus. Ya, artinya setelah dia ada Yesus palsu. Nah, sekarang Kristen ini mengikuti Yesus yang mana? Kalau Kristen mengikuti Yesus yang asli, maaf, Yesus yang asli tidak pernah kemudian mengajarkan dirinya untuk Bani di luar Israel. Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian mengkitabkan kitabnya Paulus. Bahkan Yesus tidak pernah mengajarkan kemudian untuk tidak bersunat dan makan babi. Oh, tidak mengajarkan tidak bersunat dan tidak makan babi. Oke, itu ya. Cocok tuh bang. Saya bisa dikasih waktu nih kan sampai jam berapa? Silakan, silakan. Oh, boleh bang. Yesus tidak mengajarkan untuk tidak bersunat dan tidak makan babi. Ya. Yesus tidak secara eksplisit melarang sunat atau mengizinkan. Apa yang salah ini GPT saya nih, belum premium ini. Tentang sunat, Yesus tidak pernah melarang sunat. Namun Yesus tidak menekankan sunat sebagai hal utama, bang. Berarti hadis atau kayak mana nih? Paulus menjelaskan lebih lanjut bahwa keselamatan tidak tergantung pada sunat. Oh, tetapi pada iman pada Kristus. Berarti kan esensi sunat berarti nggak perlu kali ya bang? Kata siapa? Yesus mengatakan di dalam Lukas 16 nomor 17. Ini ucapan Yesus. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Itu kata Yesus tuh. Kata Yesus. Lukas 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. It's easier for heaven and earth to disappear than for the last stroke. Ini kalau bahasa Inggrisnya kejam nih bang. Last stroke. Yesus sedang mengajarkan tentang kesetiaan, harta dan hukum Allah. Ia menekankan bahwa hukum Taurat tetap memiliki bobot yang serius. Bahkan setelah hadirnya kabar baik atau Injil. Dalam ayat sebelumnya ayat 16, maksudnya lebih mudah langit dan bumi lenyap. Suatu gambaran ekstrim untuk menunjukkan betapa kokohnya dan abadi prinsip-prinsip hukum Allah. Satu titik dari hukum Taurat mengacu pada huruf terkecil dalam alfabet Ibrani, mirip seperti tanda baca. Artinya, bahkan bagian terkecil dari hukum Allah tidak akan dibatalkan. Kesimpulan, poin Yesus tidak ada hukum yang sia-sia. Namun Yesus juga menggenapi hukum. Hukum Taurat. Jadi bagaimana Kristen memahaminya? Hukum Taurat tetap suci dan benar. Tetapi dalam terang Kristus kita memahami bahwa
Hukum moral, oh berarti hukum moral dan hukum ritual telah digenapi dan tidak lagi mengikat sebagai syarat keselamatan. Itunya bang, apanya bang? Bagaimana Kristen memahaminya katanya jadinya? Ya, Mana itulah nih? Kristen. Makanya saya katakan tadi, Kristen memahaminya itu berbeda dengan apa yang dipahamkan oleh Yesus itu sendiri. Makanya kan Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu. Jadi kalau hari ini Kristen mengusung Yesus, Yesus yang mana? Nah kalau misalnya kita apa lah bang? Yesus sendiri bilang waspada ada Yesus palsu. Jadi Yesus palsu tadi yang Yesus itu juga. Kalau Ya, menurut pasti abang? palsu lah. Jadi Yesus Oh. palsu itu bukan Yesus ngaku Yesus, Bang. Oh iya, berarti iya ya paham. Berarti menurut abang sendiri berarti ya beliaulah sosok yang palsu tadi. Loh, kok beliau? Dia kan yang asli. Berpesan kepada Bani Israel agar waspada Ya. kepada Yesus, tapi palsu. Berarti berarti beda deh bang. Yang sosok Yesus yang di Bani Israel sama yang diapakan Kristen sekarang. Beda dong. Beda, itu pasti beda. Setelah yang abang jabarkan tadi, berarti ini dua tokoh fiktif lain ya. Satu tokoh yang asli orang Yahudi, satu tokoh fiktif, karang-karangan aja berarti. Bukan fiktif, memang ada. Ada makhluk yang mengaku Yesus yang muncul. Kan Yesus yang mengatakan itu. Kalau Anda percaya kepada ucapan Yesus bahwa akan datang Yesus palsu, ya Anda harus akui itu. Bahwa memang ada sosok yang mengaku Yesus. Berarti agak apa juga nih bang ya? Agak nekat juga tuh bang ya? Low battery. Nah sekarang begini. Charge. Ketika Yesus ditanyai oleh murid-muridnya di dalam Matius 24, murid-muridnya datang di Bukit Zaitun berbicara mengenai pribadi mereka. Mereka berbicara tentang hal-hal yang rahasia. Coba Anda baca di Matius 24 itu. Murid-murid datang di Bukit Zaitun berkata dan bertanya kepada gurunya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Matius Kalau berapa bang? kamu 24 yang datang. Ini, bang. Ayat berapa? Ya, Matius nomor satunya coba. Buka aja satu perikop. Yesusnya ditanya, Matius "Apa 24. tanda kedatanganmu?" Ini Matius 24 ayat 1 bang. Berarti salah ketik pula saya kan. Kejam-kejam Ya. juga di bawah. Di situ dikatakan, "Apa tanda kedatanganmu?" Kata Yesus. Kan ditanya tuh, tanda kedatangan Yesusnya. Kata Yesus, "Akan nampak tanda anak manusia di langit seperti Itu ayat cahaya 2 tuh bang. Ayat 1 bukan itu apanya. Ayat 1 sesudah itu Yesus keluar di dari Bukit Bait Allah dan Zaitun." Iya. Dia di Matius Bukit 24 ayat 1. Zaitun bercakap-cakap Berarti 2. kepada muridnya. Lalu Iya, ayat 2, muridnya kan? bertanya, Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Mana oke. ya? Nomor 3, makanya saya bilang baca, buka satu perikop supaya Anda baca. Matius Nomor 24. 3-nya, muridnya Satu kemudian perikop. datang pada saat Yesus itu duduk di Bukit Zaitun. Ditanya kemudian, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Jawaban Yesus apa? "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku." Berarti Yesus mengatakan, ini tanda kedatanganku ini, seperti ini adanya. Jadi kalau ada orang yang datang mengaku Yesus, waspada. Karena akan banyak orang mengaku Yesus, tapi dia tugasnya hanya menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus. Tapi kan, ini bang ada di Yesus menjelaskan tanda-tanda zaman akhir ayat 4 sampai 14. Berarti udah mau akhir zaman ini berarti bang ya. Banyak Mesias palsu. Nah, akan kalau muncul, Yesus kan? yang datang, saudara, kalau Yesus yang datang menurut Yesus, maka itu akhir zaman. Kalau bukan Yesus yang datang, mau 1 miliar orang mengaku Yesus, kalau tidak diiringi tanda-tanda akhir zaman, itu bukan Yesus. Bagus lah bang, belum tanda akhir zaman belum berarti ini kan. Ya udahlah bang. kalau Nah, kayak berarti gitu yang ya. datang kepada Paulus, siapa? Nah, itu kan iman bang. Kalau ada yang bilang Ya, kok Kristen, tapi kalau- iman? Yang datang kepada Paulus siapa? Apakah ada tanda-tanda? Tanda-tanda yang disebutkan Yesus mengaku, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Ada nggak tanda-tanda itu? Tanda-tanda yang kayak tadi abang bilang. Tanda-tanda ketika aku yang datang seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, akan nampak anak manusia di
tengah langit, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, dan aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku. Tanda-tanda itu ada nggak pada saat Paulus mengaku bertemu dengan Yesus? Ada nggak? Gonjang ganjing bang ya. Umat kok dinaikkan aku jadi berdua? Janganlah, belum ada apa aku. Belum selesai aku sama Bang Juma 01 Burunda ini. Agak di bawah aku. Tolong bang, aku agak sensitif aku nengok dua ini bang. Masa kita disandingkan bang? Udah jelas ilmu abang Ya jauh kan, di atas kan saya. kita berdialog ya. Bahkan kita yang berdialog, nggak apa-apa pun itu. Benar bang. Nah, Tapi sekarang apapun saya berdialog, saya belum cocok lah. Gitu aja bang. ketika Langsung, Paulus saya mengaku, itu bang. ketika Paulus gimana? mengaku didatangi Yesus, apakah tanda-tanda yang Yesus sebutkan kepada muridnya di Bukit Zaitun itu ada pada saat itu? Gimana bang? Ketika Paulus mengaku Bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus, apakah tanda-tanda yang Yesus sebutkan kalau aku yang datang, tanda-tanda ini akan mengiringiku? Apakah tanda-tanda itu ada ketika kemudian Paulus bertemu dengan sosok yang mengaku Kristus? Tapi kayak kedatangan Yesus yang kedua kali lah itu bang, nanti bang. Kalau ini Ada itu, atau tidak ada, saudara? kalau di sini katanya nggak ada bang, kata JPT. Tapi Enggak akan ada. pada Kata kedatangan kedua Yesus. kalinya, bang. Kata Yesus, apabila ada orang berkata, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Kalau tidak ada tanda-tanda itu, jangan kau percaya. Nah, sekarang tanda-tanda itu ada nggak kepada Paulus? Kalau yang tanda-tanda sama Paulus nggak ada bang, tapi kedua kali Nggak di sini ada. Berarti yang datang Kedua kepada kali dia. Paulus itu asli atau bukan? Ya kalau misalnya apanya bang, berdasarkan apa ya asli, cuman kan itu tadi pandangan orang. Yesus mengatakan kalau yang asli datang, tanda-tandanya bla 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 bla. Jadi kalau ada Ya. orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kau percaya. Kalau tidak ada tanda-tanda itu. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Ada nggak tanda-tanda itu? Nggak ada. Perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Jangan percaya katanya. Jangan percaya. Terus kenapa Kristen percaya kepada Paulus? Karena itu bukan kedatangan kedua kalinya bang. Loh, berarti itu kedatangan keberapa? Yang pertama lah itu perdana. Kalau kedua Kedatangan kali itu pertama udah- ketika dia menjadi soko guru sebagai rabi untuk Bani Israel, lahir dari bayi sampai usia 33 tahun. Itu kedatangan pertama. Kedatangan kedua, ketika dia datang bersama dengan tanda akhir zaman. Apakah tanda ini datang kepada Paulus? Tidak ada. Berarti yang datang kepada Paulus menurut Yesus itu siapa? Berarti Paulus lah bang yang apa kedatangan Yesus ya untuk Paulus sendiri. Kata Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Katanya jangan percaya, cuman kan Jangan percaya. Udah selesai. Paulus. Udah selesai. Berarti jangan percaya kepada Paulus. Dengan kata lain, jangan percaya dengan agama Kristen. Itu kesimpulannya. Enggak lah, kan Yesus bukan mengikuti Paulus. Loh. Ajaran Paulus. Paulus Dari mana Yesus mengajar kepada orang-orang Kristen? Di mana? Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Sedangkan Nggak ada, Bang. orang kami Kristen yang- mengenal Yesus itu berasal dari Paulus. Iya, mungkin dia penyambung lidah. Itu kan nggak Penyambung masalah, lidah ya. dari Kristus. Penyambung lidah dari Kristus yang datang kepadanya tanpa tanda-tanda yang dijelaskan oleh Yesus. Maka itu penyambung lidah dari Yesus si palsu itu. Maksudnya itu bukan yang kita awal tadi udah setuju kan, bahwasanya ya Kristen itu ialah atau orang Kristen tadi sama dengan pengikut Kristus. Kalau Iya, Paulus Kristus yang datang kepada Paulus. Kristus yang datang sama Paulus berarti itu berdasarkan kata Bang Juma ya. Iya, lalu Kristen yang Kristus yang mana yang kalian ikuti? Yang itu loh yang di kayu salib yang keluar dari seorang perawan Maria, yang keluar apa ya, yang dilahirkan oleh perawan Maria. Iya, kalau tidak yang keluar, melakukan saudara, kalau yang Yuk. keluar dari rahim Maria, dialah yang berpesan jangan percaya kepada orang yang mengaku dengan kalian yang mengaku bertemu itu dengan titik Kristus. temunya, Bang. Titik temu kita, kami percaya ke situ, bukan sama yang itu yang kami percaya.
Lah berarti Anda tidak mengkitabkan 13 bukunya Paulus. Berarti Anda tidak merasulkan Nggak Paulus penting kalau itu, begitu. Nggak penting, kami mengikuti yang keluar dari apa itu Bang, yang dibuatkan, yang difirmankan Tuhan kepada apa namanya? Kok tidak kepada penting pun? Gabriel. Kok tidak? Kami itu yang kami firmankan Bang, karena ya itu Bagaimana ceritanya? Anda sembunyi di ketek Yesus anak Maria, sedangkan kalian ini Katolik. Katolik itu adalah agama yang didirikan oleh Paulus. Gimana sih? Itu maksud saya yang menjelaskan itu, menyelaraskan itu. Mungkin mereka paham, percaya, menyerahkan diri sama yang di situ. Gitu loh Bukan, Bang. saudara. Yang keluar dari perawan Yesus. Maria, Virgin Maryam. Yesus berkata kepada muridnya, jangan pergi ke bangsa lain. Yes. Atau pergi ke bangsa orang Samaria, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Yes, I agree with you. Murid-murid Yesus tidak akan mungkin kalau mereka taat kepada Yesus mengajarkan kepada non-Yahudi. Betul? Betul. Nah, Anda sendiri Yahudi atau bukan? I'm not Yahudi, but I'm Catholic ya. Ya, kalau Anda bukan Yahudi, lalu Anda ini siapa? Saya adalah seorang Katolik yang itu Bang, masih belum apalah. Ya you know lah. But I try to stick with my logic gitu loh Bang. Maksudnya logika saya kan yang namanya iman kan nggak bisa juga Abang jangkau. Even Abang seorang gurunda kan. Tapi iya, saya menghargai iman saudara. Saya menghargai itu iman saudara saya Kristen, saudara saya Katolik, menyembah kepada Kristus. Kenapa kalian menjadi pengikut Kristus? Itu tidak disalahkan juga. Kenapa? Karena Yesusnya yang asli membuatkan bahwa Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Dan Paulus setelah didatangi oleh Kristus, Paulus dalam Galatia 1 nomor 15 mengakui kalau dia diutus kepada non-Yahudi. Berarti ada Kristus yang mengutus Paulus untuk non-Yahudi. Itulah Kristus yang datang kepada Paulus. Yang Anda katakan tadi Anda tidak imani. Yang Anda imani adalah Kristus yang anak Maria. Padahal yang mengutus Paulus bukan anak Maria. Yang mengutus Paulus itu adalah Kristus yang datang kepada Paulus itu sendiri. Jadi gini Bang, kalau seandainya dirunut lah, jadi menurut Abang yang Kristus palsu, oke lah segala macam itu kan bisa diterima untuk golongan Abang, mungkin golongan lain tidak menerima ya kan? Bisa, cocok kira-kira Bang? Iya, cocok. Jadi menurut seorang Abang lah, gurunda ya dibilang ya Bang. Tadi saya dengar gurunda. Teman-teman aja yang manggil itu. Saya Bang Zuma, nama saya, panggilan saya. Rendah hati ya Bang ya. Aku surga aku deh Abang, rendah hati sekali. Memang saya Bang Zuma, bukan saya gurunda. Gurunda itu banyak, guru-guru kami itu banyak. Kalau saya enggak. Kalau Abang sendiri nganggap yang cocok jadikan guru di agama Islam apa Bang? Siapa sosoknya lah? Ya, para ulama kami lah yang ahli dalam Al-Quran, hadits. Mereka guru-guru kami yang mengajarkan kami. Begitu Bang ya. Maksudnya gini, kalau misalnya jadi ini kita apakah berbicara siapa yang benar salah atau diskusi secara logika? Ada bukan logika ya? Diskusi secara sehat. Ini sudah sejam lebih Bang. Kita diskusi. Sorry bang. Oke lah, saya lanjut Bang ya, soalnya udah 16.46 ini di tempat saya nih, mau lanjut lagi kerja. Oke, thank you Bang ya, udah turunin katanya. Wah, slow lah, kalian goyang kali. Oke semua Bang ya, thank you Bang Juma, thank you semua. Oke Saudara Van, thank you. Oke Bang. Bye. Selamat sore Immanuel. Manuel. Apa itu Mau digiling halus atau digiling kasar? Nggak apa-apa, terserah. Oke, silakan bertanya atau mau dipertanyakan, silakan Manuel. Nggak ada yang mau dipertanyakan, biasa-biasa aja keterangan si Juma ini, itu aja bolak-balik. Kenapa Paulus mengatakan hukum Taurat itu tinjau? Kenapa?
Kenapa, Bang? Oke. Begini. Jadi maksud Paulus ini terserah tak kau terima nggak terima, kan itu kan pribadi kita ya. Sebenarnya maksud Paulus itu menyatakan hukum Taurat itu tidak berguna lagi, artinya sudah seperti sampah bagi dia. Itu artinya nggak ada lagi pengaruhnya dilakukannya hukum Taurat ataupun tidak dilakukannya, tidak lagi memberikan arti yang baik, nggak ada arti apa-apa. Contoh nih, hukum Taurat penebusan dosa, hukum Taurat menyembelih korban penebus dosa, kan itu ada anak domba dipotong lalu darahnya dipercikkan, dagingnya dibakar di segala macam. Itu proses, artinya ritual orang Yahudi sebelum Yesus menyelesaikan misinya di kayu salib. Jadi selama Yesus belum menyelesaikan misi penebusan dosa di kayu salib, hukum Taurat itu berlaku penuh mutlak, dan itulah jalan satu-satunya keselamatan bagi bagi manusia untuk kembali kepada Allah. Tetapi setelah kematian Yesus di kayu salib, dengan Yesus mengatakan selesai, yang mana arti selesai itu sudah selesai. Hukum Taurat itu sebagai ritual atau hukum untuk kembali kepada Allah itu melalui hukum Taurat itu selesai, nggak lagi, sudah berlaku, masuk ke era baru namanya perjanjian baru, era anugerah yang namanya kasih karunia. Masuklah kita, tidak lagi. Jadi wajar saja Paulus berkata, bagiku hukum Taurat itu ya mutlak, itulah jalan dia untuk mendapatkan keselamatan melalui hukum Taurat ketika dia masih Yahudi. Nah, setelah dia dipanggil oleh Yesus dengan pertemuannya itu ke Damsyik itu, dia kan diberi bertemu dan buta, dibaptis Ananias, lalu dia mendapatkan dari Roh Kudus, lalu dia jadi rasul, diutus oleh Tuhan. Ternyata keselamatan sudah selesai, nggak lagi melalui hukum Taurat, sudah selesai hukum Taurat di kayu salib. Jadi keselamatan murni menghadap, artinya Yesuslah menjadi kerangka acuan keselamatan. Karya kematiannya itu artinya begini, siapa yang tidak mengakui Yesus itu mati menyelamatkan dosanya dan bangkit dari kematian, maka orang tersebut akan mati dalam dosa-dosanya. Itu dia. Dulu nggak begitu penebusan dosa. Dalilnya di mana? Di mana dalilnya? Aku nggak bisa memberikan dalil terhadap apa ya. Tapi begitu konsepnya. Enggak, kau jangan minta dalil. Jadi setan, siapa saja dengar. Aku satu perangkat. Kok kayak setan diminta dalil? Nggak ada dalilnya tapi sok paten. Sok paten kali aja berkhotbah tapi dalil nggak ada. Sebentar. Jadi kampret. Nggak apa-apa lah. Sebentar cuma. Bagi orang yang binasa, pemberitaan Injil adalah lelucon. Nggak apa-apanya cuma. Saya minta dalilnya mana? Iya. Aku lupa, tapi nggak bisa searching aja itu. Nggak apa-apa. Jadi begitu. Jadi begitu cuma kami ini punya pegangan keselamatan, enggak pegangan halusinasi. Saya maklum itu kan enggak, kalaupun kau juga mana dalilnya? Mana dalilnya? Siapa yang tidak percaya atas kematian Yesus itu tidak akan selamat alias binasa? Mana dalilnya? Jadi sebentar cuma. Jadi begitu dia. Hanya satu kerjaan iblis untuk membawa manusia ke dalam neraka bersama dia adalah membatalkan kematian Yesus di kayu salib, membawa manusia sebanyak-banyaknya tidak mengakui Yesus dan karya kematiannya. Udah, kau turun, setiap orang yang tidak percaya dibawa iblis bersama. Binatang, jangan di sini. Minta dalil, cuma mau khotbah menipu kayak setan gitu. Kau di gereja nggak cocok di sini. Orang berakal di sini kok datang kayak orang gila kau. Di gereja sana kau cocok. Pakai contoh itu teman-temanmu yang di pasar tuh, pakai sound di pasar. Kau jualan obat di pasar tuh cocok. Di sini jangan kau coba-coba menipu. Ini komal Islam.
Kalau kau berbicara tentang jualan kau itu, yang kau saleskan itu, yang kau jual itu, kau pakai dalil. Jangan kau kayak orang gila, sudah mentang-mentang gila, kau pamer lagi gilamu. Kau mau gila-gila aja sendiri, jangan ngajak-ngajak orang. Paling benci kalau sok besar mulut, melampaui Tuhan berbicara, tapi dalil nggak ada. Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Malah dibilang kalau ada tidak percaya ada pembunuhan terhadap orang yang benar tidak masuk surga. Nenek lu kiper, sentil juga biji mata kau nanti lama-lama ya. Sepaten yang menyesatkan. Sudah nggak saatnya lagi, zamannya lagi kau berkhotbah ala sesuka kau. Bukan gereja ini. Kalau saya minta dalil berarti saya masih menghargai tipuan bohonganmu itu. Kalau tak ada dalil, sedangkan ada dalil itu belum tentu benar. Tak apa-apanya kau bilang. Dalil, berdalil. Saya seorang muslim, dididik menjadi seorang muslim yang taat pun ketika berbicara itu pakai dalil. Nah ente dari lahir sudah makan asu, besar tua sekarang ini masih makan asu, diminta dalil, lupa cari sendiri. Lu pikir ini gereja apa? Oh sok cantik. Belum pernah kau ditampar sama ini, sama waria? Hah? Gak pernah? Hah? Bunda Rama, tampar dia, tampar Bunda Rama. Bunda Rama tampar dia. Kalau dia ngomong, sok paten. Orang mau belajar kayak tadi itu meskipun dia penuh dengan kemunafikan masih bisa lah. Pakai campur bahasa Inggris tapi masih kaku-kaku juga bahasa Inggrisnya. Gak malu. Nah, dibandingkan yang barusan ini masih mending tadi lah. Kirain Bang Zuma tadi nyuruh aku yang nampar Bang. Jangan. Baik, paten-paten yang di bawah ya silakan minta ketik satu kalau mau naik. Ya, bawa data, bawa oksigen, infus sama kompor gas ya. Oke, selamat sore Endah. Boleh Endah. Bicara panjang, saudara-saudara ini kok Kristen. masuk, maaf ya. Saya lagi dengerin kok kepencet, Mbak. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Jadi boleh bicara panjang, boleh mendoktrin, mendogma, ada dalil. Nah, dalil itu nanti yang kita kaji. Jangan lontong sayur. Mau juga kulantik kalian kayak Luga Tambunan, mau? Mau? Bicara pakai dalil, saudara ya. Kalau saudara mewakili agama saudara kita Kristen, bicara silakan. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah ini, silakan. Ini dalilnya. Nah, nanti kita berbicara, kita bedah tuh dalil. Begitu, jangan asal ngomong saja. Ini bukan gereja. Di sini umat Islam pada cerdas-cerdas semua. Ya, udah pada paham tentang Bible mereka. Jadi nggak bisa lagi kita doktrin dia dengan obat-obat kuping. Yesus barang siapa yang tidak percaya Yesus mati disalib untuk dosa-dosanya, maka dia di mana dalilnya itu di mana? Justru dikatakan hidup kekal itu percaya Yesus Rasul, utusan Tuhan. Yohanes 13:17 nomor 3 itu dalil. Anda bicara seenak perut. Janganlah gitu saudaraku Kristen ya. Suara Anda sudah bagus, intonasinya lumayan, bisa menjadi penjual obat. Tapi kurang, yaitu data. Begitu loh. Pakai data. Ya silakan saudara-saudara. Di sini di kota Dubai sedikit lagi maghrib. Lanjut. Masya Allah. YSR, selamat sore. Selamat sore. Islam apa Kristen Bang? Sementara UTM. Sementara. Oke, ada yang mau dipertanyakan atau mau ditanyakan? Silakan Bang, langsung sama Bang Zuma Bang. Ya, saya mau nanya sama Bang Zuma, boleh nggak? Boleh. Kata Bang Zuma kan yang nemuin Paulus itu bukan Yesus anak Maria.
Jadi itu Yesus yang mana ya Bang? Saya masih belajar ya Bang. Jadi saudara, Yesus itu mengajar secara histori. Kita harus bagi dua. Yang pertama, Yesus mengajar tanpa kehadiran Lukas, tanpa kehadiran Paulus, tanpa kehadiran Markus, dan tanpa kehadiran penulis Matius dan penulis Yohanes. Ini dulu. Ketika Yesus mengajar, 5 manusia ini itu belum ada. Manusia-manusia 5 orang ini itu belum ada dalam sisi pengajaran Yesus. Mereka nanti menceritakan tentang Yesus setelah Yesus terangkat ke langit. Jadi mereka menulis dari sejak tahun 50-an ke atas. Nah, hal yang perlu diperhatikan di sini, Yesus berbicara kepada Yahudi, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu memakai namaku. Itu satu. Kedua, kata Yesus, jadi apabila ada orang berkata titik 2, pembuka, lihat ada Mesias di sini, lihat ada Mesias di sana, kata Yesus, jangan kamu percaya. Matius 24 nomor 23. Nah, Paulus mengaku bertemu di tahun 50. Dia di dalam kitab Galatia 5 mengaku bertemu, Galatia 1 mengaku bertemu dengan Yesus. Di situ dia mengaku tuh bertemu dengan Yesus yang bukan manusia. Sampai Paulus berkhotbah, aku bertemu dengan Yesus pada tahun 62. Pengikutnya yaitu Lukas mencatat di atas tahun 62. Pengikutnya yaitu Lukas mencatat di Kisah Rasul 9 bahwa guruku Paulus bertemu dengan sosok yang mengaku Mesias di padang gurun. Itu dua keadaan. Secara histori nih, Yesusnya di tahun 33 mengatakan, jangan kau percaya kalau ada orang mengaku Yesus. Jangan. Sebab kalau aku yang datang nanti, aku dibarengi dengan tanda-tanda. Tanda-tandanya, bintang berjatuhan, matahari gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang, aku nampak di tengah langit, seluruh manusia akan meratap dan akan melihat aku. Itu tanda ketika aku yang datang. Jadi kalau ada orang yang mengaku selain daripada tanda-tanda ini, jangan kamu percaya. 24 dari Matius 24, sebab Mesias palsu alias Yesus palsu akan datang melakukan banyak tanda mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Artinya dua keadaan ini, Yesus berpesan kepada Bani Israel dan Paulus benar-benar bertemu dengan Kristus yang mengaku Yesus. Setelahnya Paulus bisa bermukjizat. Sebelumnya Paulus tidak bisa bermukjizat. Dan Kristus yang datang kepada Paulus ini, itu adalah Kristus yang bisa melakukan tanda-tanda yang sangat dahsyat. Datang kepada Paulus. Pertanyaannya sekarang, di episode pertama, Yesus asli berpesan kepada muridnya agar waspada kepada oknum yang mengaku bertemu dengan dirinya di padang gurun. Paulus di episode kedua mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Apakah murid-murid Yesus percaya kepada Paulus? Satu, kalau percaya berarti benar nubuatan daripada Matius 24 nomor 24 bahwa Kristus palsu dan utusannya yaitu nabinya akan menyesatkan murid-murid Yesus juga. Itu Bang. Jadi kalau Anda mengatakan mana Kristus palsu, jelas yang datang kepada Paulus. Kenapa itu adalah Kristus palsu? Karena Kristus asli menjelaskan, kalau aku yang datang yaitu Kristus yang asli, maka akan nampak cahaya dari timur sampai ke barat, aku akan nampak tanda sebagai manusia di langit, kemudian bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Itu tanda kalau aku yang datang. Selain daripada itu, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Silakan. Berarti kalau bukan Yesus yang datang, siapa itu Bang? Penyesat, kata Yesus. Penyesat. Itu kata Yesus, penyesat.
Bang YSR monitor. Insya Allah. Penyesat bang yang datang mengaku Yesus. Berarti penyesatnya, akulah Yesus. Nah itu harus ngaku Yesus penyesat itu. Bukan mengaku bom-bom. Salah nubuatnya kalau akulah bom-bom yang tidak beranus. Itu salah. Nubuatannya mengaku Yesus. Jadi penyesatnya ya ngaku Yesus. Oke, teman-teman, di sini sudah mau azan. Mungkin bisa diambil alih dulu. Karena saya harus siap-siap untuk Oke. Ya, maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, sahabat-sahabat semuanya. Ada sesuatu penegasan atau saya punya kalimat yang kurang berkenan. Sekali lagi, saya manusia biasa. Saya bukan malaikat, saya bukan nabi, saya bukan rasul. Saya hanyalah seorang penyampai Bible, ya, penyampai Bible yang kemudian dibutuhkan kedewasaan di dalam menyikapi apa yang saya tuturkan, apa yang saya sampaikan. Kalau di situ ada kehilapan, ada kesalahan, saya Bang Suma secara sadar memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan kalau di situ ada kebenaran, ya taruhlah itu sebagai amal jariah buat saya. Dan apa yang antum semua lakukan di YouTube maupun yang ada di TikTok, dan juga teman-teman saya yang ini yang punya Komal, saudara saya, sahabat saya, sebagai host saya di sini, dan juga yang lainnya. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kalian panjang umur, sehat selalu. Jangan lupa besok nonton film Doti. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik dari sana. Saya Zulkifli Abbas, orang yang paling ganteng di antara seluruh manusia yang ada di kota Makassar. Kalau lagi tidur, mengucapkan banyak terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Zuma sudah memberikan narasi, memberikan ilmu yang sangat banyak kepada kita. Bahwa memang benar kata Bang Zuma tadi. Bermulanya penyesatan di dalam kekristenan yang munculnya Paulus. Sesuai Galatia 1 nomor 12. Ya. Di Yohanes 2 nomor 1. Siapakah iblis penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Dan Paulus sendiri menyatakan di Galatia 1 nomor 11, aku bukan menerima dari manusia, tetapi dari Kristus yang bukan manusia. Paulus adalah seorang pendusta, sesuai Roma nomor 3:7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin berlimpah bagi kemuliaannya. Filipi 1 nomor 18. Tetapi jika mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur, tentang hal itu aku bersukacita. Semenjak Paulus diangkat menjadi rasul, apakah Paulus membawa atau melestarikan ajaran Yesus? Tidak, hampir rata pengajaran Paulus dengan Yesus sendiri sangat jauh berbeda. Yesus tidak pernah membicarakan tentang dosa waris. Yesus mengajarkan ketika di Markus 10 nomor 14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Jelas, kalau dari ayat ini dikatakan bahwa anak kecil tidak memiliki dosa, bahkan memiliki surga. Seperti sama dengan hal ini di dalam ajaran kita Islam. Perjanjian lama secara eksplisit membantah adanya dosa waris. Ulangan 24 nomor 16. Jangan ayah dihukum mati karena anaknya, jangan jugalah anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Yeskiel 18:20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenaran, dan kefasikan orang fasik akan bertanggung atasnya. Tetapi malah sebaliknya, Paulus membawa ajaran Roma 5:12. Sebab itu sama seperti dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ajaran yang sangat berbeda dengan ajaran Yesus sendiri. Yesus tetap mengakui legitimasi hukum Taurat, seperti yang dikatakan oleh Gurunda Zuma, Bang Zuma tadi, berlaku bagi para pengikutnya, di mana Matius 5:17.
Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab suci para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan menggenapi. Matius 5 nomor 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Matius 5 nomor 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Sementara Paulus berpendapat hukum Taurat sudah diganti dengan iman penyaliban kepada Yesus. Jelas saudara-saudara bahwa banyak yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi menambah keilmuan kita. Dan itu bagi saudara-saudara di bawah dicatat dan dipahami, diberitahukan kepada saudara-saudara kita, diberitahukan kepada anak-anak kita bahwa banyak misi-misi penyesatan dengan cara licik yang dilakukan oleh umat Kristen terhadap banyak misi-misi penyesatan dengan cara licik yang dilakukan oleh umat. Wen Arias jago. Oke, selanjutnya ya. Yang ketiga, Yesus mengajarkan tauhid. Matius 4:10. Ya, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nabi-nabi terdahulu, Musa, Salomo, Abraham, ya, nabi-nabi terdahulu sebelum Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang satu, mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang esa. Tetapi datangnya Paulus mengajarkan menyembah kepada anak manusia yang bernama Yesus yang bangkit di hari ketiga di dalam kubur. Jelas apa yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi itu banyak bermanfaat ilmu, dan itu harus kita sharing dan kita pahami bahwa sesungguhnya agama Kristen ini adalah sekte yang dibuat dan dikarang oleh Paulus sendiri. Inilah penyesatnya, inilah asal pangkal bala terjadinya penyesatan yang sangat besar-besaran yang diinginkan oleh iblis agar kita kekal selama-lamanya dalam neraka. Maka iblis dengan penyesat ini bekerja sama membuat satu agama yang bernama sekte Kristen. Bang Blender, monitor, siwe parange, siwe, Leni, Kenapa Leni, semua? Wen Arias monitor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau yang naik siapkan mental ya. Bang Blender mana kaki tidur dia? Asar nggak? Nggak ada bilang tadi. Nggak ada bilang. Kamat. Faizul Rock. Turunkan saya. Saya atas motor ni, macam mana tu masuk ni? Sorry. Turunkan saya. Iya. Pak ya monitor. Pak ya monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bunda. Saya Muslim dari Malaysia. Saya nak tanya sikit lah kakak-kakak semua. Itu Yesus dia sendiri yang bunuh diri ataupun dia dibunuh? Dibunuh bang. Dua-duanya bang. Dia bunuh diri dan dia dibunuh. Sebab saya tak faham
Karena aku katakan dia bunuh diri, dia tahu akan mati. Yang kedua, dia dibunuh, dia matinya dengan dibunuh oleh tentara Romawi. Dua-duanya melekat pada dirinya, dibunuh dan bunuh diri. Oh, dibunuh dan bunuh diri. Itu saja yang saya nak tahu. Okey, terima kasih ya. Ya, sama-sama Bang. Ada mau disampaikan yang lain Bang? Tak ada dah, itu je. Oke, siap. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat teman-teman Kristen yang mau bertanya silakan naik ya. Yang Islam boleh naik nggak Tante? Boleh tanya nggak? Boleh, boleh. Untuk teman-teman Islam yang di bawah silakan ketik atau multi ya. Bang Blender tuh jeda. Aduh. Iya. Iya, mungkin sini pun udah mau maghrib juga nanti nih. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mensupport Bang Blender, mensupport Bang Zuma, upload Islam lainnya ya. Semoga ini menjadi amal jariah bagi kita. Terima kasih tidak bosan-bosannya selalu hadir di Komal-Komal Uploget. Marilah bersama-sama kita ramaikan Komal-Komal Uploget kita. Jauhi tontonan edis, jauhi tontonan penghujatan kepada baginda Rasulullah kita yang dilakukan oleh umat-umat Kristen. Tante Mika belum ngamuk, belum ini lagi datang bulan, belum bisa ngamuk. Ya buat saudara-saudaraku semuanya terima kasih. Kayaknya kita akan tenggelam rame-rame ini. Itu Mas Yanto. Ada tamu tuh Tante. Mas Yanto monitor. Duh, Mas Yanto monitor gitu ya. Halo. Ya. Assalamualaikum. Salam. Duh, iki mau buka oleh masuk gue malah. G, salam kenal G. Semua. Oh, kepencet. Iya. Ya apa? Tak apa jenenge? Tak polo balik ya. Yo, ora apa-apa. G. Masih Islam Kristen? Oh. Mas Yanto. Saya Islam. Oh, oke. Tak turun ayo gak apa-apa, dilanjutkan yang lintas agamanya. Oke, iya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, koyo sik Islam kabeh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kayaknya bentar lagi kita tumbang rame-rame nih Bang Ton. Iya, apa? Tumbang rame-rame kita di sini. Yang penting mampir bentar ya, nampakin diri. Iya, itu aja. Bagian teman-teman yang di bawah belum follow, yang di atas follow ya, minta tolong ini biar bisa open data, kita bisa buka kamera ya. User, izin ya Bang Ton. User monitor. User. Ya. User. Halo. User. Teriakin dulu baru turun ya. Iya, bentar lagi roboh rame-rame gitu ya. Aku siapkan helm lah daripada katip kena ini batu-bata nanti. Sabuk pengaman ya. Aku pegangin Tante, aku pegangin Tante. Iya. Sama Bunda Rama lah di samping Bunda Rama. Bunda Rama. Aja. Ada penghujat di samping aku. Tengok gambar apa dia? Dari Yesus. Marjuki. Deh, Bang Blender kemana? Oi, Marjuki, halo Marjuki. Marjuki. Marjuki, jawab kau. Kayak tadi manggilnya Bang Ton. Kayak tadi Bang Ton manggil. Marjuki. Ternyata dia peka dia Bang Ton, peka. Oi, Marjuki. Aku sebelum jatuh sendiri aku bagus kabur lah aku Bang Ton. Janganlah Tante. Assalamualaikum. Biar kita sama-sama nyasar di mana gitu ntar. Oh iya. Bentar di mana? Aku kabur lah Bang Ton, ninggalin aja aku cabut lah. Assalamualaikum. Ih,
Parah kalian. Kak Kiki, tinggallah kita. Ini Bunda Rama kemana nih? Tidur. Asal jangan nyasar ke room lain aja, room itu. Ini udah detik-detik Ana. Tuh Marzuki. Masih peka dia, masih peka. Dari mana Kak Dinda? Aku ngecas handphone, udah itu ada kegiatan sih yang nggak bisa buka HP, jadi itu dulu fokus lah dulu sama kerjaan kan. Udah agak tenang-tenang baru buka HP. Dari tadi pagi aku udah tahu Bang Jumadi apa, cuman aku stay di bawah karena kan ada bunga-bunga cantik, bagi dong. Terus itu kan aku di bawah aja karena kan Bunda Rama udah momot, udah tuh Kak Natali juga udah momot, ada Bang Temen juga. Jadi aku sama Bang Ali bawah. Gitu. Kak Kikinya entah kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marzuki monitor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nyalakan neraka. Bang Masuri, ada yang mau sampaikan Bang Masuri? Tidak ada yang aku sampaikan. Aku cuma seneng aja denger-denger diskusi sambil cari pengalaman. Oke, iya. Aku juga, Aku juga seneng debat di Bani Taiping, ya kan? Oh. Biarpun cuma typing, cuman kalau untuk debat secara langsung saya kurang. Blendernya warna ini tenggelam. Ini saya masih kecil. Ya cuman sekedar tahu aja ayat-ayat Bible, ayat-ayat Al-Quran. Iya. Cuman kadang-kadang tuh yang heran saya satu itu loh, apa? Makasih Bang Wo. Umat-umat Kristen tuh kayaknya gimana ya, dibuka wawasannya tuh sangat sulit. Dia orang umat Kristen tuh ya, kebanyakan makan babi Bang, biasa itu. Apakah gitu ya? Ngeyel. Susah untuk mereka Bang, karena mereka udah dikatakan anak binatang Bang, jadi akal dan pikiran mereka udah nggak ada. Yang herannya satu, kadang-kadang mereka tuh disebut kafir dari umat Muslim. Kadang-kadang banyak ada yang marah, ada yang tersinggung. Padahal mereka sendiri menyebut kita ini binatang, domba kan, domba tersesat. Itu apa mereka nggak mikir ya? Lupa mikir. Padahal kata-kata kafir itu kan asal kata dari kafaro, artinya kan tertutup. Tertutup itu artinya apa? Tertutup dari kebenaran, tertutup dari dari agama tersebut. Kan gitu, tertutup artinya kan. Iya. Namanya kalimat kafir dari bahasa Indonesia itu kan diserap dari bahasa Arab. Mana ada bahasa Indonesia kafir? Nggak ada. Itu serapan dari bahasa Arab yang artinya tertutup. Kalau bahasa Inggris diartikan dalam disebut yang cover itu kan tertutup juga sama. Tapi mereka kadang ada yang tersinggung. Jangankan mereka dikatakan kafir Bang, harusnya dikatakan anak domba, harusnya mereka marah. Bahkan Tuhan mereka pun dikatakan anak domba, harusnya mereka marah. Masa dikatakan kafir gak mau? Lebih mulia panggilan kafir itu daripada panggilan anak domba. Bodoh ya. Lebih mulia menutup diri. Ini mau aja dikatakan anak domba. Capek-capek sekolah tinggi-tinggi masuk gereja anak kambing. Capek-capek masuk ke dilahirkan orang tuanya, berkorbankan darah, meneteskan air mata, masuk gereja anak kambing. Makanya mereka lebih betah dikatakan anak kambing daripada anak manusia. Kalau orang Kristen masuk Islam, jatuhnya dari binatang jadi manusia. Tapi kalau orang Islam masuk ke Kristen, dari manusia jadi binatang. Di dalam Islam jelas dikatakan makhluk yang paling mulia ciptaan Allah manusia, yang sempurna manusia. Tiba-tiba di Kristen anak kambing. Inilah kecacatan mereka berpikirnya dan kenyamanan mereka memakan sesuatu yang haram. Lihat, kalau kita menilai
Apa makanan itu akan menjadi dasar diri kita. Kalau kita makan anjing, makan nggak menutup kemungkinan sifat anjing jadi diri kita. Kalau kita makan babi, nggak menutup kemungkinan babi pun akan jadi sifat kita. Tengok orang itu naik ke komal kejang-kejang, nyerocos nggak bawa data. Dari tadi bahas dibacakan Bibelnya, namun inilah konsep ini tenggelam lagi dah, turun naik dah. Ya. Inilah kalau konsep Tuhan itu jadi manusia, nggak nyampe akalnya, nggak punya akal jadinya. Betul kata si Paulus, kami bodoh karena Kristus, makanya agama Kristen itu untuk orang bodoh, nggak nyampe akalnya. Dikatakan bodoh mau aja, dikatakan anak domba mau aja. Udah capek-capek keluar negeri sekolah, ambil gelar MM, masuk gereja anak kambing. Yesus jelas mengatakan, aku utusan, bahkan sampai pun mereka keluar negeri, ya, yang contoh yang tadi, pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris dibawanya di sini, bahasa Indonesia aja nggak paham. Makanya muku ajak tadi pakai bahasa Yunani tadi. Dan yang kedua, dari mayoritas kita akan bisa menilai apakah ajaran satu agama itu benar. Rata-rata kalau mayoritas Kristen nggak ada satupun ajarannya benar. Merugikan umat manusia, merugikan peradaban, itulah Kristen. Tetapi mereka nggak mau menerima itu. Kenapa? Akal mereka udah dikatakan dan disugestikan dan dihipnotis masuk ke dalam alam bawah sadar mereka bahwa mereka itu anak domba. Dan hanya anak binatang lah yang tidak ada aturan hidup. Binatang bebas, makan boleh sembarang makan. Aturan tentang kehidupan keselamatan tidak berlaku kepada hewan, hanya kepada manusia. Gak ada aturan hidup yang berlaku kepada umat Kristen. Satupun pengajaran di Kristen yang membawa keselamatan, kemaslahatan bagi umat tidak ada. Malah menyimpang, malah membuat, bukannya memberi solusi, tapi menambah masalah. Inilah ajaran Kristen itu. Penyesatan yang nyata dilakukan oleh umat Kristen, menyamar seperti umat Islam, memurtadkan saudara-saudari kita, berusaha dengan kelicikan karena mereka dikatakan licik seperti ular. Dan nabi mereka, rasul mereka adalah keturunan ular beludak. Paulus itu penyamar, datang kepada orang non-Yahudi, dia menyamar sebagai orang non-Yahudi. Datang dia kepada orang Yahudi, dia menyamar jadi orang Yahudi. Datang dia kepada orang Rom, dia menyamar jadi orang Rom. Inilah peniru atau bunglon. Dan ini diikuti oleh umat Kristen di dunia ini. Menyamar sebagai umat-umat yang akan disesatkannya. Datang dia ke orang Islam, nyamar jadi orang Islam. Datang dia ke orang Hindu, nyamar jadi orang Hindu. Makanya konsep di dalam kekristenan ini penipuan semuanya. Ajaran maling, ajaran porno, penipuan, karena rasul mereka mengajarkan konsep ketuhanan dengan cara dusta dalam segala hal. Seperti yang kubacakan tadi di Filipi 1 nomor 8 sama Roma 3 nomor 7. Inilah yang harus kita waspadai. Ini yang harus kita telaah sekarang ini, pahami siapa mereka ini. Ini biadab bujang, pembangkang, penyesat. Datang naik mereka ke sini ke atas, mereka sendiri membantah Bibelnya. Makanya betul kata Bang Zuma, musuh terbesar bagi orang Kristen adalah Bibelnya sendiri. Tambah lagi dibaca pula oleh umat Islam, makin kalang kabut. Makanya di dalam gereja itu banyak ayat-ayat yang tidak dibacakan. Banyak ayat-ayat yang tidak dibacakan oleh pendeta. Kenapa?
kalau dibacakan seluruhnya oleh pendeta kabur jemaat gereja. Dipilah dan dipilih mana yang wajib disampaikan. Kasihi sesama musuh. Yang kedua, Kejadian 1:1. Pada mula penciptaan langit dan bumi. Itu aja terus. Padahal banyak ajaran menyimpang. Yesus bukan membawa damai. Yesus memisahkan bapak dari orang tuanya. Bahkan Yesus ingin membunuh orang. Bahkan ajaran-ajaran menyimpang yang dibawa oleh Paulus menyimpang dengan ajaran Yesus yang asli anak Bunda Maria. Inilah penyesatnya Paulus ini. Pangkal bala terjadinya penyesatan besar-besaran di dunia ini dibawa oleh Paulus. Paulus mengklaim dirinya sebagai rasul dengan secara sendiri. Bahkan Paulus mengatakan dia telah menjadi rasul semenjak lahir. Di mana? Di Galatia 1:15. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Kalau seandainya Paulus mengakui dia diangkat menjadi rasul semenjak kandungan ibunya, kenapa Yesus tidak pernah mengenal dia? Kenapa Paulus tidak pernah jadi murid Yesus? Kenapa Paulus tidak pernah satu tempat atau satu pengajaran sama ajaran dengan Yesus? Kalaulah Paulus membawa ajaran Yesus, kenapa Paulus menyimpangkan seluruh ajaran Yesus tidak sejalan? Nah, inilah penyesat ini. Di dalam kekristenan ada nabi palsu, ada Kristus palsu. Dua-duanya ini ada. Inilah skenario iblis tadi, mau menyesatkan umat dunia ini dengan cara membuat sekte agama. Berhasil karena cuma dengan mensekutukan Allah kekal kita di dalam neraka selama-lamanya. Inilah bahayanya. Gitu. Ada yang mau naik atau yang tidak? Silahkan naik. Buat orang-orang umat-umat Kristen yang mau bertanya silahkan ya. Buat teman-teman dibantu tap-tap layarnya. Nah, Yesus pun bukan Tuhan. Banyak ayat-ayat di dalam kekristenan menyatakan Yesus utusan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:37, Yohanes 17:25, Lukas 10:16, Yohanes 3:17. Kenapa Yesus diutus? Yohanes 6:38. Sebab aku telah turun dari surga untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Buat apa Yesus diutus? Yohanes 3:34 jawabannya. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Makanya nabi-nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad untuk Muhammad baru bangun memelihara. Kabur. Salam. Saya bukan baru bangun, tadi lagi nguli. Ngulinya lagi buang Yesus. Yesus kan batu bangunan yang dibuang, nguli. Oh iya. Jadi saya tadi lagi nguli Yesus, biasalah. Jadi pas lagi nguli, lagi buang batu, susus, dibuang lah. Kalau enggak, keren tadi, keren juga tadi kalau kolaborasi dengan Bang Zuma kan. Cuman nggak bisa, ya. Bapak nanti lanjut, insya Allah nanti ada waktu lagi, gas lagi. Iya. Banyak dapat bang. Ya batu bangunan Yesus lah, Yesus mana lah. Pakai apa dibuang tadi bang? Pakai arko nggak? Hah? Pakai arko. Iya, pakai arko dibuang-buang aja lah, sana susah. Kan Yesus batu bangunan yang dibuang kan di Kisah Para Rasul. Ada kan? Ada dalilnya. Iya, sisa batu bangunan. Sisa batu bangunan ada dalilnya, ada. Bukan nggak ada. Ada. Oh berarti Yesus ini bobokkan ya bang ya? Benar. Lagi bobok. Dia adalah batu bangunan yang dibuang. Nah, jadi angkat buang campakkan sana wak. itu tadi. Cuman tadi keren lah. Sambil dengar.
Sebenarnya gerem juga nih oten-oten bujang tadi yang naik berserak semua. Bikin ku bal-bal tadi betul. Cuman nggak bisa. Ada Yesus, udah kau urus aja aku dulu blender katanya, nggak usah kau urus itu oten terlongor tuh katanya. Yesusnya ngomong, udah nggak usah kau urus itu, udah kau urus saja aku, prioritaskan aku katanya. Gak usah kau urus oten terlongor tuh. Sebenarnya lebih enak diskusi sama aku daripada sama oten longor tuh. Kalau kalian diskusi sama aku langsung menjawab, Sus, apakah kau Tuhan? Tidak. Udah, selesai. Sus, kau datang kemari untuk diapain? Untuk disalib? Enggak. Untuk menggenapi hukum Taurat. Enak, lebih enak. Sama Yesus daripada sama mereka. Nah, makanya Yesus sendiri pun mengatakan, ya mereka longor. Penyesalan yang sangat dalam telah menciptakan mereka. Sangat dalam. Tuhan saja menyesal, aku pun nggak ngerti. Tuhannya pilu Tuhan. Ini enggak? Cemana pilu hatinya, menyesal kali dia telah menciptakan oten. Menyesal. Karena longor-longornya itulah. Apa yang ditanya dari tadi nggak ada yang beres, nggak pernah ada kejujuran. Setiap bertanya nggak pernah mau jujur. Kalau diskusi di sini ada kejujuran, mungkin enak. Tapi oten-oten ini nggak pernah ada kejujurannya, ya kan? Nggak pernah. Itu yang membuat kita emosi. Ini satu lagi nih. Inilah yang membuat kita emosi. Nggak mau jujur. Dulu aku blender di pinggir. Sebenarnya jujur, oh iya, udah. Untuk direnungkan. Jangan dulu di tengah-tengah. Buat dulu di pinggir. Udah situ aja kok Kepas. Apa sih Bang? Terkesan aku dikeroyok blender. Datang berisik. Kau kenapa tadi nggak mau naik? Ada Bang Juma, kenapa nggak mau naik kau? Udah ada si Matius kuliah di situ. Aku mau ngomong sama si Matiusnya tadi. Iya, kenapa nggak mau ngomong? Tahu kau kena siksa? Bukan. Aku kan udah sering. 2 tahun yang lalu kan udah sama Bang Juma kita blender. Kau? Iya, maksudnya kenapa? Gini loh. Memang kalian sudah diperintahkan untuk menjauh daripada guru-guru yang paham kitab. Ya takut terguncang iman kalian, ya kan? Jauhkan saja, benar nggak? Takut terguncang iman kalian. Iya benar. Iblisnya pun terguncang, jauhkan saja katanya. Lari kan? Baru aku mau kugas kau, udah lari kan, takut terguncang. Kalau kalian terguncang kepada orang-orang ahli-ahli kitab, yang paham kitab, terguncang karena iblisnya sudah mengatakan, jangan kau dekati mereka, jangan. Lagi kau, ini nampak nggak ada paket apa cuman kau nih? Kau turunkan aku blender, kau turunkan aku blender, kau bilang laku turun, padahal aku buat kopi. Siapa yang turunkan? Banyak kali. Oh, ini banyak kali memot aku 170 memot aku di sini. Nggak tahu aku. Ada 170 orang memot aku di sini 170. Makanya aku bilang aku lagi buat kopi. Kau bilang aku takut debat sama sejak kapan aku takut debat sama blender? Oh, ada 170 orang memot aku sini. Aduh Majang. Itu ada Krisnawati tuh. Kak, cek permintaan pesan aku ya katanya. Ke kakak yang mana? Naik aja kak. Oh, si Tante Mika tadi yang menurunkan kau. Nggak ada, aku nggak mau mod, tengok aja nih ya. Kau mau mod tadi, kau mau mod, udah diturunkan. Udah baru dihapus. Tadi rupanya Tante yang ini. Aku juga nggak mau mod ya Kepas. Muni Rifa, aduh salut kita. Mana nih Rifa? Mana dong? Mana nih Rifa? Gak ada Rifa itu suaranya kayak gitu, suaranya. Mana? Oh enggak, bukan ya? Bukan. Bang Blender, mantap Bang Blender. Aku Pak salut sama Bang Blender. Salut saya. Ini Bang Blender. Ini siapa? Besok kalau khutbah pendeta Bang Blender suruh pakai toa Bang Blender. Bacain ayat-ayat porno. Oh, inilah suruh Kepas, tanya sama Kepas. Iya tuh. Tanya sama Kepas. Setuju turun aja, aku Blender, aku kagum Bang Blender aja. Oh iya, oke. Ya, makasih Bang Blender. Saya dengar aja. Oke Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan Kepas, memang ketum iblis kau juga sudah mengatakan kan, jangan kau dekat, aku nggak bisa membendungnya, gitu kan Kepas? Iblis di dalam diri kau itu tidak bisa membendung ketika Bang Juma menyampaikan kebenaran, ya kan? Gak sanggup membendungnya. Benar gak Kepas? Hah?
Meninggal. Kopi. Katanya buat kopi tadi. Tapi kok minum tua saja lah kau. Ngapain lagi minum kopi? Sekarang Tapi keren gini ya. loh Blender. Itu yang kita ulang-ulang mulai kemarin sama Bang Juma. Itu aja. Siapa itu? Yesus Nabi. Siapa itu? Yesus manusia. Yesus itu Tuhan. Itu aja yang kita bahas. Enggak, yang membuat aku penasaran sama kau ini ya. Jadi buat teman-teman yang Kristen, mungkin kalian belum tahu. Kalau si Kepas ini kan dia tangan kanan kedua dari Luga, ya kan? Jadi sudah paham tentang surganya Kristen. Jadi surganya Kristen itu adalah Petua 1. Ada BPK, babi panggang karo 1. Ada lapo tua, ada biawak panggang dan goreng, ada. Terus di sana nanti surganya itu perumahannya KPR lah, KPR semua perumahannya, tetapi rapat-rapat. Udah, dia KPR-nya menjulang ke atas semuanya, ke atas langit semuanya. Jadi kalau kita naik ke atas lantai 20 pakai tali katanya. Bukan pakai lift. Jadi memang ya itulah, cuman ketika naik ke atas pakai tali itu nggak ada rasa lelah lagi katanya. Talinya diangkat pakai atas, jadi di atas paling atas tuh ada tukang orang yang tukang narik timba kayak timba tukang tarik ada. Jadi gitu. Terus kemudian di surganya Kepas ada sungainya keruh sungai warna kuning. Jadi itulah surganya Kristen ya teman-teman ya. Bagi kalian yang belum tahu, surganya Kristen ini menurut Kepas, dia tangan kanan lah, dia sudah dimateraikan, artinya kemateraian dia itu sudah setaraf dengan Nabi, kan gitu, setaraf dengan Nabi. Jadi dia sudah mengatakan surganya Kristen itu nanti main poli juga. Jadi apa aja yang lakukan? Main poli, makan babi panggang, hanya saja kan sama di dunia Kepas. Oh tidak, kalau di dunia kita kan makan babi panggang bayar. Kalau di sana nggak bayar, tinggal kita panggil saja pelayan, langsung dengan seketika sampai babi panggang. Mau makan biawak, ya mau biawak panggang boleh. Tua juga, lapu tua, mau berapa teko-teko, tinggal sebut aja pelayan, datang. Walaupun kita di rumah, datang tua ke rumah. Walaupun kita di mana, datang. Pokoknya pelayan siap 24 jam melayani kita katanya. Jadi begitulah surganya mereka Kristen ya. Ini mobil Kepas. Kalaupun mandinya itu ya buah-buahnya ada buahnya, cuman manjat buahnya. Jadi setiap buah ada Blender. semua. Di sana ada mencatur, lengkap mencatur nanti menjongkok, kalah jongkok. Udah. Terus nanti mandinya pun juga airnya air keruh gitu ya, air kuning tuh ya, yang banyak pasirnya ya. Banyak nanti penambang pasir ngambil di situ, ya itu terus. Itu banyak. Jadi yang tidak ada di dunia ada nanti di surganya Kristen. Main catur, main poli, Kepas ya. Udah ya. Kalau kamar mandinya, WC-nya langsung dialirkan ke sungai. Jadi di setiap rumah itu areolnya WC-nya langsung dialirkan ke sungai. Dan situ juga sungai itu yang mereka pas mandi di situ kan nyuci baju. Di situ juga nanti kadang-kadang yang perempuannya pelayannya nyuci pakaian di situ di sungai itu. Jadi itulah surga mereka ya. Ya mudah-mudahan bagi kalian yang Kristen yang merasa apa ya mungkin dibantah sih, silakan kalian bantah. Cuman yang ada di pemahaman kami ketika kami tanya semua sama pendeta-pendeta, bagaimanakah surga di Kristen? Sama jawabannya, sama semua. Surganya Kristen itu sama, main catur, rumahnya KPR, tinggi menjulang ke atas, tinggi, modelnya bukan ke samping, bukannya pelebaran, tinggi. Nah, jadi kalau mau bermain-main nanti di atas awan katanya. Kalau main-main di atas awan katanya. Nah, gitulah dia. Main-mainnya bukan di bawah, di atas awan. Senggokong lah bang. Senggokong, ya senggokong lah. Nah, itu dia. Jadi atas awan tuh nanti kadang-kadang sekali-sekali bolong awan tuh jatuh ke bawah mati. Tahu kan Blender?
Kau tahu kan tabiatku makan B2, nanti si Luga yang menyiapkan semua. Nah, dengar tuh. Luga panggang. Nah, Luga yang menyiapkan semua. Jadi dia nanti makan B2, Luga yang menyiapkan semua. Luga, mari kok, panggang, Luga. Jadi Luga yang melayanin, katanya Luga nanti pakai rok, pakai lipstick, nanti melayanin pakai pas. Nah, itulah dia. Dan mereka selalu bernyanyi, main gitar. Tahu itu kayak pas, Ya. boleh kayak gitu. Main gitar tali senarnya 3 biji ya bang ya. 3. Jadi kesehari-harian dia kepas ngintip orang mandi di sungai, itu dia. Itu. Kabarnya bang, paling banyak bang Blender tukang tambal ban di surga mereka. Benar, sama. Jadi Blender, kalau kau pernah melihat di dalam gereja itu ada tempat duduk itu barisan pertama, kedua, ketiga sampai ada 20. Oh kayak angkot, Kursi panjang. angkot kayak gitu juga. Iya, kursi panjang. Jadi pertama ada Adam, Musa apa semua, Abraham. Jadi aku sub 3 Blender. Kalau si Luga itu sub 20. Tinggal hidupkan mancis, berarti Luga harus datang. Sub 20 dia, maksudnya? Barisan ke-30, barisan kursi yang ke-20. Oh. Iya nanti. Itu Luga. Begitu dihidupkan mancis harus datang, nggak boleh berteriak, Luga sini kau, mancis saja hidup. Langsung macam datang. macam di diskotik itulah ya. Oh, main. Cuman masalahnya ketika dihidupkan mancis, emang di sana malam terus, nggak pernah siang. Dia udah tahu gini loh Blender, bukan harus malam hidup mancis gitu loh. Nggak ada lampu, tokonya habis. Rupanya di sana habis listrik ya, nggak ada PLN ya? Nggak ada PLN surga hotel. Surganya Kristen tuh nggak ada PLN rupanya teman-teman. Tapi kan Macam mana mau ada PLN di sana bang? Tiang listrik di dalam gereja semuanya. Tante Mika, walaupun begitu kan si Luga kan masuk juga dalam kerajaan Tuhan gitu loh. Iya, kerajaan Tuhan sebagai apa dia? Iya. Serven, pelayan. Nando monitor Nando. Enak kali kalian ngomongin gara-gara mentang-mentang mayoritas kalian ngomongin agama orang kalian ya. Kita lu lah ngapain minoritas? Sakit hati. Curhat pula kau di sini. Mentang-mentang mayoritas kalian ngomongin agama orang kalian. Iyalah, banggalah kami mayoritas daripada kau cuma 3 ekor. Kabur. Turun dia. Kabur. Itu kok sedih kali bahasa si Nando itu. Aku aja Kristen gak kayak gitu amat. Iya, Itulah coba. keren. Nggak pede, kau naik kau lagi kemarin kepas. Kayak gitu kali. Bilang sama dia tuh. Jangan gitu malu kan Nando. Nando. Aku juga Kristen Protestan HKBP enggak Oh dia Kristen kejawen tadi itu kepas. Enggak lah, biasa aja. Maksudku gini loh, biasa aja. Nggak usah kita merasa terintimidasi, merasa persekusi. Baperan kali dia, kepas. Mak, nggak boleh kita Siapa kentut saya? Kentut masuk Kepas, udah kepas. udah Enggak. minoritas kena kentut lagi. Kepas. Enggak, kepas ngomong gitu abang yang kentut. Coba aku dengarin dia. Dengar tadi kan, kurang besar tadi suaranya. Bersyukur gini loh, bersyukur di negara ini gini loh. Aku bersyukur minoritas di negara ini. Suku minoritas, agama minoritas. Aku bersyukur karena ada pressure, ada tekanan membuat kita berkembang. Kalau nggak ada pressure, ya kita gitu-gitu aja. Kan kepingin kentut lagi aku kepingin kentut lagi pas nih, gimana nih? Sekali lagi, ini kan langsung. Kepas di bawah bang. Iya, pas sekali kepas di bawah kentut ya, kentutnya. Pas sekali tadi kepas ku kentutin pas di bawah. Pas sekali Pas sekali ya. Bisa nggak dongak dikit kepalanya, kepas? Iya. Soalnya nggak pernahnya kau narasi kayak gitu kepas, kok dengar-dengar makanya mau kentut. Kalau membuat klien bahagia merendahkan orang lain silakan lah, nggak masalah. Namanya aku kentut kepasnya, masa aku tahan-tahan kentutnya kamu nggak aja. Ya, makanya aku bilang kalau itu yang membuat kau bahagia Blender, lakukanlah. Bukan ajaran bahagia. agama kan karena narasimu nggak pernahnya, jadi bawaanku mau kentut aja. Jadi secara tidak langsung kata Bang Blender kepas,
narasimu sesuai dengan kentut Bang Blender. Narasi apa Blender? Andreas. Kabur. Iya. Narasi apa Blender? Apakah aku mengatakan kebenaran kepadamu sehingga aku kau anggap musuhmu? Nggak ada kebenaran yang kau sampaikan, Pas. Makan babi lah, yang bong yang kau bawa, mau tua lah, mana yang ada kebenaran satupun dari itu? Semalam Blender, kusir tamuku. Ku bilang aku makan B2 sekilo ini, ku bilang mau nggak kau makan, kalau nggak mau kau makan pergi dari sini. Ya udah ku makan lah Bang, katanya. Wah, udah bagus. Macam Paulus, kau nipu-nipu aja kerjamu Kepas. Kenapa kalian itu suka nipu-nipu kayak Paulus Kepas? Aku Tante Mika kalau nggak mau makan B2 kawanku yang muslim, ku bilang munafik. Langsung ku bilang munafik kau, ku bilang. B2 nggak kau makan. Aku pun kalau ada kawan-kawanku dari Kristen nggak nyembah Allah, ku bilang lah ujang idam. Gitu loh. Kapan ya kau sadarnya kau Kepas? Sallallahu ala Muhammad. Muncung nggak cocok. Janganlah kayak gitu. Salawatan aja dulu, merindukan Nabi Muhammad. Oh mak cair Pak. Cair cuy. Mama, Bang Blender, I love you. Sibuk lagi. Diam-diam mak masukkan ding 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 kata bunyinya. Ya Habibi, ya Muhammad. Kepas. Kepas. Apaan? Kau bangga kau punya Tuhan yang mati terkutuk itu ya? Ya bangga lah, dia menyelamatkan aku, menebus dosa-dosaku. Dia yang menebus dosamu. Jadi setelah dosanya ini ditebus, dikemanakan nama dia dosa itu? Masuk-masuk. Tuanku mau turun tangan. Kalau Tuan Tante Mika mana mau turun tangan kan? Beda. Masih kali Kepas ini. Ada aja ujungnya. Ternyata Oten ini sedeng ya otaknya. Bunda, assalamualaikum Bunda. Masa Waalaikumsalam baru bangun ya Bunda masa dia Rama ya. Bang Kepas, masa kau bangga Tuhanmu terkutuk? Kalau di kami di Islam ya seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, yang terkutuk itu iblis Bang. Turunkan saja. Iblis itu yang terkutuk Bang kalau di Islam. Kau ini lucu, Tuhan yang terkutuk. Ngeri kali kau Bang. Gini loh Bunda Rama, Yesus itu memang mati terkutuk di kayu tiang salib, ya tapi Allah, untuk menebus dosa-dosa manusia. Untungnya bukan Nabi Isa yang di ini ya, itu yang diserupakan. Terserah kau lah. Apa kata Yesus ya di dalam Yohanes? Anak manusia memang akan pergi, tetapi celakalah bagi siapa yang menyerahkan anak manusia ini. Sekiranya lebih baik sekiranya dia tidak dilahirkan. Yesus menyesali kelahiran Yudas loh. Celaka. Jadi yang disalib itu yang terkutuk, yang mati terkutuk itu ya yang menggantikan Yesus. Celakalah bagi dia yang oleh karenanya anak manusia diserahkan. Yang menyalibkan Yesus, yang terkutuk, yang menyalibkan Yesus, yang terlibat Yudas Iskariot, tentara Romawi, kaisar. Ya harusnya dia pahlawan dong. Pahlawan. Harusnya yang menyalibkan itu pahlawan, gara-gara dia bunuh Tuhanmu itu. Pokoknya bisa ditebus. siapa yang terlibat atas kematian Tuhan Yesus masuk api neraka beserta keturunan-keturunannya. Nah, berarti pembunuhan Tuhan ini sesuatu yang perbuatan dosa. Begitu. Masa perbuatan dosa melahirkan keselamatan? Yang benar aja itu imanmu Ini tambah amburadul oten-oten. Yang membunuh Yesus katanya itu terkutuk. Yang terkutuk kan tempatnya di neraka bersama iblis. Itu di Matius 4:4.
Nah, perbuatan terkutuk ini membunuh Tuhanmu, nggak mungkinlah perbuatan dosa ini melahirkan suatu keselamatan. Pikirmu itu loh, pakai pikiranmu bang. Ku tengok kau sudah botak pun. Makin parah pun ya, makin parah ya, makin parah ya. Iya, tambah kacau nih oten-oten. Bukan tambah pinter, tiap hari dengar Bang Zuma narasinya menyehatkan akal kalian. Tambah botol kau tengok Ini loh semua. Bunda, saya kan udah di materai. Banyak mikir lah, lanjut. Begitulah. Jadi cemana? Memang ngeri Bun. Memang ngeri dari materai gitu loh. Bukan, doktrin kalian ini memang ngeri memang doktrin tuh gila memang. Doktrin itu mengalahkan apa ya? Bible. Tapi doktrin kalian doktrin itu ketampil dengan Bible kalian sendiri sebenarnya. Makanya doktrin-doktrin mereka ini betul-betul dari bapak-bapak gereja memang ngeri. Bapak gereja itu menciptakan ya, mereka berkonsili untuk menciptakan doktrin ya. Karena memang yang mereka takutkan adalah domba-dombanya itu lari ke Islam. Jadi unsur kebencian, diprioritaskan makan babi, diprioritaskan minum. Kalau tanpa itu, tanpa makan babi, tanpa minum, ya, tanpa doktrin, wah beserak lah ini. Sebenarnya doktrin-doktrin mereka itu ya dari nyanyian-nyanyian itulah di gereja. Encus bobo, Hosana aku memuji Yesus. Hosana aku memuji bobo. Kalau tidak bobo, digigit nyamuk. Gitu dia. Jadi makanya mereka kalau bernyanyi itu ya liriknya itu lebih dihilangkan. Tapi sebenarnya liriknya itulah yang membuat doktrin tuh. Ada kata-katanya itu yang mereka tidak sadar. Mereka lebih fokus kepada nadanya. Lebih fokus kepada nada. Makanya mereka jago-jago nyanyi. Akuilah Batak, Ambon, Papua. Jadi Blender, kalau kami memang udah dididik, didoktrin sejak kecil nyanyi di gereja. Iya, itulah doktrin itulah yang membuat berat sebenarnya. Jadi kalau doktrin nyanyian itu kan setiap hari itu menjadi apa ya? Jadi dulu Blender, aku paling depan, aku bagian untuk gembira memuji memuliakan nama Tuhan, aku paling depan tepuk tangan, menari. Itu. Tapi liriknya itu sebenarnya itu mantra itu semuanya, mantra untuk kalian itu. Tanpa kalian sadarin, kalian lebih fokuskan pada nadanya. Nah, itulah. Oh, ame, belalang kupu-kupu, encus anak baik, sudah besar jadi Tuhan. Nah, itu dia. Ya kan? Itu nadanya lebih iya kan, memang iya kan liriknya kan, itu bener nggak gitu kan, betul nyanyinya kan, lagunya kan, nadanya kan. Encus bobo, encus bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Lebih mendominasi nadanya, tapi nggak sadar orang itu kalau liriknya itu adalah sebuah mantra-mantra yang diberikan kepada mereka loh. Ini parah makanya doktrin itu bisa hilangkan akal kan, ya kan? Padahal kebenaran sudah kita sampaikan terus berulang-ulang. Memang nggak gini Blender, dari apa kita ini, jadi lebih enak masa anak-anak waktu di gereja itu. Jadi kita jadi kita diajarin nyanyi, diajarin tepuk tangan, diajarin firman. Kita selalu main-main di dalam gereja. Nah itu, iya dari kecil itu, doktrin dari kecil. Apalagi saat waktu kecil itu kan cepat menangkap, memorinya cepat disimpan. Itu sampai besar terus. Kita kan kalau macam sugesti tuh, mantra-mantra, lirik-liriknya, kata-katanya mantra-mantra semua itu tanpa mereka sadarin loh. Kak Yohanes, sekarang mereka kan bernyanyi mengikuti pendeta. Apa kata pendeta ikutin? Nyanyi, oke mulai.
Kowe pos longor. Pos longor. Kan nggak tahu kan? Nggak tahu. Itu nggak tahu itu. Jadi mereka nggak sadar tuh liriknya tuh mantra. Itulah. Nah itulah karena bapak-bapak gereja ini apa ya? Dia pun nggak paham tentang isi kitab itu. Jadi dengan cara-cara itulah. Berarti dia pikir jadi puji ya. Padahal dibilangin longor. Iya, Bun. Cuma kayak terhipnotis. Iya, Bun, itulah terhipnotis. Begitulah doktrin mereka. Terhipnotis. Makanya mereka nggak tanpa disadari itu mantra loh, Gesti. Dari kecil loh, terbiasa. Tanpa ini. Tersuges otaknya bener-bener, akalnya ikut. Sama kayak itu Bunda, sama kayak hipnotis Tommy Rafael itu kan. Nggak gini loh, Tante Mika. Jadi gini, kalau misalnya nih ya, aku sebenarnya beruntung aku lahir di agama Kristen, dari keluarga Kristen. Kalau aku tadi lahir di keluarga, gini loh Bunda, kalau aku tadi lahir di keluarga Muslim, langsung aku murtad. Langsung. Kenapa? Karena aku mengenal Yesus. Aku tahu, kau beruntung lahir di umat sebagai Kristen, karena kau bisa memakai nama presiden, minta duit orang, masuk penjara. Kalau di Islam dilarang. Bukan ke situ loh Tante Mika. Maksudnya betul nggak kalau memakai nama presiden kemarin tuh masuk penjara? Bukan ke situ kita diskusi. Jadi gini, kalau kita memperbandingkan Yesus dengan Nabi Muhammad, jadi gini loh, toladan kita siapa? Kalau aku Yesus. Kenapa kau perbandingkan manusia dengan Tuhan? Perbandingkan Paulus dengan Nabi Muhammad, coba. Paulus itu siapa? Nggak jelas siapa orang tuanya. Jangan-jangan Paulus anak tuyul. Tapi nggak apa-apa Bun, ayo. Kalau kita bandingkan sama Yesus itu pun tetap kalah. Ayo kita bandingkan. Pertama, selama di bumi KO, ayo kita bandingkan. Gini, dari mana apakah Oke, baik, kita buktikan. Apakah Yesus pernah menjadi pemimpin? Tidak. Fear of the king. Dia raja segala segala raja. Ketua RT saja pun nggak pernah. Nabi Muhammad. Wow, kalau sekarang tuh presidennya. Kedua, apakah Yesus pernah menikah? Tidak sempurna laki-laki kalau tidak menikah. Wow, Nabi Muhammad karena kegantengan beliau banyak wanita kelepek-kelepek. Wow. Yesus enggak. Ketiga, apakah Yesus kaya? Duitnya ada? Enggak ada duit, bos. Nabi Muhammad kaya, bos. Pedagang, toke, saudagar, dermawan, banyak hartanya, bukan kaleng-kaleng, bos. Kaya. Duniawinya kau ceritakan. Loh, enggak loh. Memang dari situ dulu lah yang di bumi. Apalagi yang keempat, apakah Yesus punya pasukan? Punya 12, itu pun lari. Nabi Muhammad ribuan pasukannya, bahkan ada yang menyenggolnya pasukannya turun. Wow, udah 4 kalah nih ya, udah 4 ya, udah KO ya. Kelima, apakah Yesus meninggalkan jejak arkeolog? Salibnya dipindah terutung, salibnya. Nabi Muhammad satu-satunya makam atau kuburan yang menggunakan dikelilingi emas dan dikawal 24 jam punya hanya Nabi Muhammad. Wow, keren nggak? Nah, itu manusia. Nabi Muhammad manusia. Yesus Tuhan bisa KO. Hei. Makanya perbandingan, makanya mereka ini selalu iri dengan Nabi Muhammad, selalu menghina Nabi Muhammad. Karena apa? Kalah. Bukan. Kalah. Dibandingkan dengan Yesus, jelaslah kalah Nabi Muhammad. Kau pun ada. Tadi kan udah kebuktikan kekalahannya kan? Mana lagi? Coba. Udah kebuktikan kan? Apa coba? Yesus yang semua milik raja itu punya Yesus itu semua dia tuh. Raja kok ditikam mati, mencret. Mana ya? Yang lucunya Bang Ben, apakah untuk menjadi pintar Nabi Muhammad sekolah? Tidak, Yesus sekolah. Sekolah. Jauh kali lah perbandingan antara Nabi Muhammad dengan Yesus. Gini loh Kepas, kita yang namanya bos, raja di atas raja, punya anggota. Ngapain kita turun? Kita tinggal, kau turun sana, kau atur sana, kau turun sana. Suruh kerja, namanya kita bos. Ngapain kita turun tangan, bos? Gila ya. Yang namanya pemimpin itu tinggal mengatur, atur. Kau pergi ke sana, turun. Kau turun ke sana. Kau apa selesaikan dulu, bereskan itu. Tinggal perintah. Ini kok pemimpin kok turun dipukuli, macam mana pasukan itu?
Hah? Itu namanya pemimpin, bos. Kau saja yang merasa bos saja, sok bos saja udah ngatur-ngatur orang. Hah? Apalagi bos, itu masih sok bos kau. Ini pemimpin, Yesus kok bisa turun? Emang nggak bisa, kalau mau turun langsung aja kena cering gitu. Gitu loh baru kan tiba-tiba kan. Itu. Nabi Adam aja bisa diciptakan langsung. Iya, itu baru keren namanya.